Baik, selesai. Jadi Pak Tobias itu kira-kira awal bulan ini atau akhir bulan kemarin ya, kira-kira merawat orang tuanya yang sakit ada di Jakarta. Ya, jadi dia merawat kedua orang tuanya yang sakit di Jakarta. Orang tuanya sakit karena adiknya atau omnya Tobias itu sakit dan suspek COVID-19 sampai meninggal. Jadi pamannya Kak Tobias itu sakit dan sampai meninggal. Nah, itu yang merawat ayah ibunya. Nah, kemudian ayah ibunya sakit. Karena ayah ibunya sakit, Kak Tobias merawat orang tuanya. Nah, yang kita semua nggak tahu adalah kita kan nggak diajari bagaimana cara merawat orang kalau kena suspek COVID-19. Jadi kelihatannya Kak Tobias tertular. Bagaimanapun saya menghargai dia karena dia tahu bahwa dia kemungkinan kena kalau merawat itu, tapi dia tetap menjalankan karena kewajiban dia sebagai anak. Karena kakaknya Kak Tobias itu perempuan, kondisinya sedang hamil dan punya anak balita. Jadi kondisinya sedang hamil dan punya anak balita, jadi nggak bisa merawat ayah ibunya Kak Tobias. Jadi Kak Tobias yang maju. Jadi akhirnya pulang dari Jakarta dia kena, dan karena dia kena, Kak Tobias merasa kena, dia nggak berani pulang ke rumah. Jadi tidak menemui istrinya, tapi minta ke rumah sakit. Tadinya dirawat di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, tapi kemudian kondisinya tidak baik. Jadi hari Sabtu sore dipindahkan ke RSHS dan di RSHS ditidurkan kondisinya. Makanya itu kita semua berdoa karena Kak Tobias merupakan salah satu ya kalau menurut saya asisten yang senang praktek. Jadi dia ngajari mahasiswa juga sangat telaten begitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Kak Tobias. Bahkan ini banyak bekas mahasiswa S2 saya yang dulu tugas akhirnya banyak dibantu sama Kak Tobias mencoba untuk menghubungi keluarganya. Baik, selamat sore sekali lagi, jaga kesehatan ya. Jadi saya akan review ini apa yang sudah kita pelajari kemarin. Tolong dibedakan, kita tahu yang namanya GS ya, GS itu adalah fungsi transfer ya. Fungsi transfer. Bisa suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oh, baik, ini fungsi transfer. Kamu masih ingat kemarin ya, ini fungsi transfer. Kalau ada ini JS, kemudian ini ada keluarannya, ini adalah kalau di mechanical inputnya katakan ini gaya Fs dan keluarannya adalah simpangan XS, maka GS ini merupakan output yaitu S dibagi dengan S. Jadi gampangnya fungsi transfer adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara input dan ya. Jadi fungsi transfer itu adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Secara matematik GS itu sama dengan output yaitu ES dibagi input yaitu FS. Jadi secara matematik sederhana. Ya. Output dibagi dengan input. Yang kita pelajari itu adalah GS. Kemarin Pak Griman mahasiswa S2 nanya kalau yang diplot GS, tapi yang kasih respon ya, tapi kita lebih suka menggambarkan GS, sifat dari sistem, bukan XS itu adalah output dari sistem. Ngerti nggak? GS itu kalau orang ya misalnya kamu pemarah, kamu sabar, itu adalah sifat dari kamu, ya kan? Respon kamu, ya itu adalah XS. Apa yang kamu lakukan itu respon. Jadi kamu bisa marah kalau diberi, walaupun kamu orang sabar, ya respon kamu bisa marah, bisa
kamu marah kalau dikasih input yang sedemikian sehingga menyebabkan outputnya besar. Jadi itu adalah fungsi transfer. Transfer adalah menggambarkan hubungan antara output dibagi dan input. Ya, ini berlaku untuk apa ini? Berlaku untuk untuk sistem stabil maupun tak stabil. Ya, jadi FRF itu menggambarkan hubungan output dan input, stabil boleh, tidak stabil juga boleh. Yang kedua adalah dia menggambarkan hubungan output dan input dalam kondisi transient maupun steady. Transient maupun steady. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah untuk input yang apapun. Artinya inputnya bisa impuls, ya, bisa random, apapun berlaku untuk fungsi transfer. Nah, transfer ini agak sulit menggambarkannya. Sebentar ya, saya ini sorry. Oke, jadi persoalannya oke, ini fungsi transfer. Masih ingat ya? S itu adalah Laplace operator, sigma tambah I omega. Jadi S-nya itu operator Laplace yang berupa bilangan kompleks. Ya. Nah, kemudian gambar GS itu sulit. Karena gambar GS itu sulit, maka kita mau menerima yang lebih sederhana dari itu, yaitu ketika S-nya sama dengan I omega. Maka itu namanya GI omega. GI omega itu adalah FRF atau frekuensi respon function atau frekuensi fungsi respon frekuensi. Jadi FRF itu special case, yaitu ketika sigma yang ada di sini ini sama dengan 0. Ya, jadi sigma yang ini itu kan harusnya S itu sama dengan itu operator Laplace, tapi sigmanya di set 0 sehingga yang kita peroleh adalah GI omega. GI omega itu bila fungsi kompleks. Nah, dia tetap aja menggambarkan hubungan antara input dan output. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, kalau Anda lihat di sini, ini nanti gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah Fi omega, kemudian ini Gi omega, ini adalah Xi omega. Dan tetap berlaku hubungan bahwa output bahwa Gi omega fungsi kompleks sama dengan Xi omega dibagi dengan Fi itu, ya. Tapi ini keberlakuannya tidak. Sebentar, ini ada yang chat, barangkali ada yang maunya saya kok. Nah, oh iya, tolong di mute kalau nggak mau bicara. Kalau yang mau bicara silahkan di unmute. Oke, jadi iya, jadi apa? FRF ini kalau Anda lihat di sini ini itu apa special case dari fungsi transfer. Dia berlaku kapan? Berlakunya ini ya, ini berlaku hanya untuk yang sistem yang stabil. Hanya berlaku untuk sistem yang stabil. Yang kedua, hanya berlaku ketika dia steady.
Itu ya. Jadi berlaku hanya untuk sistem yang stabil, yang kedua berlaku untuk sistem yang steady, yang ketiga dia hanya berlaku untuk masukan berupa sinusoida. Jadi ini hanya berlaku untuk sinus dan kombinasinya dan kombinasinya. Kira-kira begitu. Jadi ada perbedaan antara fungsi transfer dan FRF. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi yang kita pelajari di bab 8 itu adalah FRF, yaitu fungsi respon frekuensi. Ya. Bentuknya fungsi kompleks. Ya. Kalau bilangan kompleks A sama dengan 3 itu bilangan kompleks. A sama dengan 3 ditambah dengan 4I itu bilangan kompleks. Tapi kalau A sama dengan 2T ditambah dengan 4I kalikan 4T kuadrat, itu adalah fungsi kompleks. Karena dia tergantung dari T. Itu. Nah, GI omega ini fungsi kompleks dari omega. Kalau omeganya berubah, maka dia akan berubah. Ya, berubah fungsi kompleks. Fungsi kompleks itu adalah ya kalau omeganya ditentukan, misalnya omeganya pada 10 radian per detik, nah itu menjadi bilangan kompleks. Ya, jadi kalau omeganya ditentukan omega sama dengan 10 radian per detik, maka GI omega ini merupakan bilangan kompleks. Bilangan kompleks terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk lain, dalam bentuk magnitude dan sudut fasa. Masih ingat ya, 3 ditambah dengan 4I, ya, 3 ditambah dengan 4I, itu sama dengan 5 dengan sudut fasa 53 derajat. Nah, salah kemarin kita ini. Jadi 3 itu di bagian realnya itu 3 ditambah 4I, naik itu 4. 3 ditambah 4I itu magnitudenya kan 5. Lalu sudutnya dengan sumbu real adalah 53 derajat. Karena itu kalau suatu bilangan kompleks A sama dengan 3 ditambah dengan 4I itu juga bisa dinyatakan sebagai 5 dan membentuk sudut sebagai 53 derajat. Ya, jadi itu kalau omeganya tertentu. Kalau omeganya berubah, ya angka itu berubah. Ya, itu adalah fungsi kompleks. Ya, jadi ini kemarin kita sudah, ya, ini sudah. Nah, jadi saya kemarin sudah memperkenalkan perbedaan antara bilangan kompleks fungsi transfer dan fungsi respon frekuensi. Oke ya. Nah, sekarang saya lanjutkan, tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau terangkan kertas Milok ya, kertas Milok. Kertas Milok itu begini, kertas Milok. Ukurannya begini ya. Kalau Anda lihat angka-angka yang jaraknya konstan. Jadi kalau ini begini, ya, ini begini, ya, di mana jarak-jarak ini konstan. Jadi jarak dari sini kemari itu sama dengan jarak dari sini kemari, sama dengan jarak dari sini kemari, sama dengan dan seterusnya. Ya, dan ini satu dekade 10 kali nilainya. Jadi kalau ini Anda pilih sebagai katakan ya, ini katakan sebagai angka 1, ya, maka angka yang selanjutnya ini pasti 10. Ya, karena satu dekade. Angka yang selanjutnya lagi ini 100. Gitu. Ya, kalau ini 100 berarti kalau ke kiri ini dibagi 10. Ya, 100 dibagi 10, 10. 10 angka yang selanjutnya adalah 1. 1 dibagi 10 lagi ini pasti 0,1. Gitu ya. Nah, kalau ini angka 1, angka 2-nya ada di mana? Ada di sini. Ini angka 2. Ini angka 2. Kalau angka 2 di situ, angka 3 kemana? Anda lihat garisnya. Angka 3.
Kalau ini angka 3, angka 4-nya gimana? Ini semakin lama semakin dekat, semakin dekat dan seterusnya. Itu ya. Jadi itu ini juga ini 10, 20 di mana? 20 di mana? 40 ada di mana? 40 lebih dekat lagi dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini 0,1 berarti 0,2 di mana? Ini 0,2. 0,2. 0,2, 0,3 di mana? Ini 0,3 dan seterusnya. Ya, sedangkan angka yang di sini itu angka linier biasa. Jadi ini skalanya, ini kenapa dinamakan semilog? Karena yang log hanya di sumbu horizontalnya saja, tidak di sumbu vertikal. Gitu ya. Jadi kenapa kita pakai semilog? Itu karena kertasnya kertas karena skala horizontalnya itu logaritmik, skala vertikalnya itu linear. Jadi kalau Anda ini pilih, boleh Anda pilih misalnya ini 0, lalu ini Anda pilih 10. Kalau ini 10, jarak dari sini kemari 10, berarti jarak yang selanjutnya ini 20, berarti ini minus 10 dan seterusnya. Jadi ya angka vertikalnya linear, tapi angka horizontal semilog. Kalau Anda membuat sendiri bisa nggak? Ayo. Kalau Anda di kertas putih, Anda mau membuat kertasnya kertas semilog sendiri, Anda mau kasih penggaris sendiri, bisa nggak? Anda garisi sendiri, bisa nggak? Ada yang pernah nyoba? Ada atau ada yang pernah berpikir? Anda mau menggaris sendiri, Pak? Saya nggak punya, Pak. Saya males beli, saya garisi sendiri aja. Boleh nggak? Ada yang tahu caranya? Oke ya, caranya gini ya. Anda tentukan ini, jarak horizontal ini maunya Anda pilih berapa? 10 cm atau 5 cm gitu terserah. Katakan ini 5 cm atau 50 mili ya. Ini 50 mili. Ini 50 mili. Kan gitu. 50 mili adalah, ini juga 50 mili. 50 mili. Yang sana juga 50 mili. Ya, jadi jarak 1/10 itu namanya 1 dekade, 10 kali 1 dekade. Makanya kadang-kadang orang kalau mengatakan dekade 1990 itu artinya dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Ya, kalau ini Anda nanti mengatakan dekade tahun 2020 itu dari 2020 ke 2030, 10 tahun kira-kira ya. Kalau kita bicara ini satu dekade itu 10 kali lipat. Jadi dari 0 sampai 10 itu Anda tentukan jaraknya. Ini jaraknya harus sama nih. Itu. Nah, kemudian kalau Anda sudah tahu jarak ini 50, jarak dari sini jadi berapa ini? Jarak ini berapa? Gimana caranya? Jarak yang punya ide? Nanya, Pak. Ya. Halo, silakan. Ada yang mau tanya? Panjang ini berapa panjang ini kira-kira? Ayo. Ya, gini. Itu kan panjang 10 itu digambarkan sebagai 50 mm. Maka kalau panjang, jadi kalau kamu mau cari jarak dari 1 ke 2 itu adalah log 2 dibagi dengan 1 dikalikan dengan panjang 50 mm. Sama dengan berapa? Itu. Kalau jarak dari 1 ke 1 ke 3 gimana? Ya log 3 dibagi dengan 1 kalikan 50. Kan gitu. Kalau jarak ini gimana? Kalau kamu pengen, Pak, saya mau ngukur ini, oh Pak. Gimana caranya? Dari 2 ke 3, jaraknya berapa mili? Gimana? Ini log 3 dibagi dengan 2 dikalikan 50
milimeter. Itu. Jadi artinya sebetulnya Anda kalau nggak punya kertas log, Anda tetap bisa menggambarkan diagram Booth. Ada yang Anda mau tanyakan? Silakan. Ya, jadi Anda bisa gambarkan sendiri. Toh Anda nggak perlu semua garis itu Anda gambarkan. Tapi frekuensi-frekuensi yang Anda perlukan saja yang Anda gambarkan. Yang Anda mau tanyakan silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau bertanya silakan. Oke ya, jadi kertas semilok tidak ada alasan Anda nggak punya lalu nggak bisa menggambarkan. Anda bisa gambarkan sendiri dan itu latihan. Nanti Anda gambar sendiri. Ya, coba nanti saya kasih PR di mana itu Anda coba gambarkan ini sendiri. Ya, ini digambarkan sendiri karena tidak perlu Anda membuat semua garis itu nggak perlu. Kalau ini perlu itu 0,11 ini belum tentu 0,1. Bisa mulai dari 1, bisa mulai dari 0,1, bisa mulai dari 0,01. Nah, sampai kemana pilihannya? Nah, itu nanti setelah saya ajari kuliah yang ini, logaritmik, asymptotic form, Anda bisa menentukan. Ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Oke ya, nah sekarang saya mau mengajarkan Anda ke diagram asimptotik. Diagram asimptotik. Diagram Booth asimptotik. Ya, diagram Booth asimptotik. Ya, yang paling pertama adalah kalau Anda punya misalnya GS-nya itu berupa konstanta. GS itu adalah konstanta. Bisa positif, bisa negatif. Ya, ini konstanta. Bisa boleh positif atau negatif. Maka ini fungsi transfer, ya kan? Diagram Booth itu menggambarkan fungsi respon frekuensi, bukan fungsi transfer. Karena itu kita harus cari apa? GJ omega, S-nya dimasukkan sebagai I omega atau J omega, maka kita memiliki GI omega berapa? GI omega sama dengan K. Tuh. Ya karena nggak ada S-nya di situ. Jadi dimasukkan S-nya disubstitusi I omega, ya tetap aja Kak. Nah, sekarang contoh ya, ini contoh. Contoh. Kalau GS-nya itu sama dengan 100, maka GI omega itu sama dengan berapa? Sama dengan 100 juga, kan gitu. 100 ditambah dengan 0I. Dan berarti berapa magnitude daripada GI omega? GI omega berapa magnitude-nya? Magnitude-nya ya akar dari 100 kuadrat tambah 0 kuadrat ya 100. Itu ya. Dan sudut fasa GI omega terhadap sumbu real itu berapa? Arkes tangen dari 0 dibagi dengan 100 adalah 0 derajat. Itu. Ini contohnya terlalu sederhana ini. Contohnya ya, ini contoh yang pertama itu terlalu sederhana. Jadi Anda malah bingung. Oke, saya kasihkan mana tadi? Mana tadi? Oke ya. Nah, ini nah, coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah GI omega-nya sama dengan minus 100. Oh, ini saya belum sorry ini, saya belum selesai ini. Ini belum selesai ya. Ini
berarti dB-nya berapa nih? Ini dari sini dB-nya berapa? Jadi magnitude-nya dalam dB itu sama dengan 20 log berapa? 100 sama dengan log 102 kalikan ini adalah 40. Itu kan? 40 dB. Itu. Ya. Contoh yang kedua, ini saya kasihkan contoh yang kedua deh, supaya itu GI omega itu sama dengan minus 100. Kalau minus 100 berarti gimana? Berarti ini minus 100 ditambah dengan 0i. Jadi magnitude dari GI omega berapa? Sama dengan minus 100 dari itu berapa? Adalah 100 juga. Jadi magnitude-nya 100. Tapi Anda lihat itu sudut GI dan ini itu sama dengan 40 dB. Jadi sama saja magnitude-nya. Ya, magnitude-nya sama saja. Kalau sudut GI omeganya arkes tangen atan berapa? 0 dibagi dengan minus 100. Ini Anda nanti dapat berapa? Minus 180 derajat. Itu. Jadi 100 dan minus 100 itu sebetulnya kalau magnitude-nya sama-sama 40 dB. Tapi sudutnya beda. Sudutnya kalau dia positif sudutnya 0. Kalau dia negatif sudutnya minus 180 derajat. Itu. Silakan, ada yang Anda mau tanyakan? Ya, ada yang Anda mau tanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi nih? Ya. Pak mau tanya, Pak? Ya, silakan. Itu berarti untuk sudutnya itu nggak mungkin, misalkan kita dapatnya itu nilainya itu lebih dari 360 derajat ya? Nggak apa-apa. Kamu misalnya dapatnya lebih dari ini nggak apa-apa. Tapi ingat kalau lingkaran lebih dari 360 itu berarti satu kali lingkaran. Kalau misalnya 400 berarti 40 derajat berarti kan gitu. Jadi satu kali lingkar naik lagi satu. Gitu. Malah biasanya kalau di diagram, nah ini yang kalau kita gambar itu kita sering menggambarkannya hanya di 0 dan 360 atau minus 180 sampai 180. Karena kalau dia lebih dari itu bisa dikembalikan ke rentang yang itu. Ya, jadi sudutnya itu ya, sebetulnya bisa lebih dari 360 bisa, tapi biasanya karena dia sudut itu kan sudut putar maksimum 360. Jadi ketemu 400 itu sama dengan 40 derajat. Kira-kira begitu. Ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, di grafik diagram Bode juga kadang-kadang melompat. Itu yang saya nggak suka. Karena dan mahasiswa kadang-kadang bingung kan, ini thread itu 180, begitu 181, ya kan lebih dari 180, itu langsung terpotong, grafiknya langsung munculnya dari bawah, dari minus 180, kurvanya gitu. Ya, nggak enak, karena kadang-kadang kepotong, kalau di grafik, di instrumen seperti itu. Ya, saya sendiri nggak suka. Nah, kalau saya lebih suka saya sambung supaya nggak kelihatan melompat dari katakan 179,9 ya, kemudian 180,1 itu kalau kita rentangnya dari minus 180 ke 180, maka dia yang 179,9 ada di atas, yang 180,1 derajat ada di bawah. Jadi grafiknya dari atas lalu putus ke bawah gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang di instrumen juga seperti itu. Jadi lihatnya harus hati-hati bahwa sudut yang berdekatan. Makasih. Oke, sekarang kita gambarkan. Jadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya kalau begitu? Jadi apa kesimpulannya? Jadi kalau G S sama dengan suatu konstanta, ini ya,
suatu konstanta, maka GI omega itu sama dengan konstanta juga, maka magnitudenya, magnitud dari GI omega, magnitudenya itu adalah berapa? 20, kalau dalam dB ya, 20 log dari magnitude A, harga mutlaka. Kalau suatu angka harga mutlaka, magnitude itu pada kasus bilangan ya, atau pada bilangan real itu jadi harga mutlak. Ya. Lalu sudut fasa GI omega itu sama dengan 0 derajat bila K-nya positif, dan sama dengan 180 minus 180 derajat bila K-nya kurang dari. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau konstanta maka diagram Booth-nya seperti ini. Ya, ini adalah omega, ini adalah magnet dalam dB. Maka ini besarnya gini, selalu positif. Ya, jadi walaupun K-nya itu minus 3, ya, tapi magnitudenya selalu positif. Besarnya adalah 20 log dari harga mutlaka. Ya. Nah, sudutnya, ya, jadi ini diagram Booth, masih ingat kemarin diagram Booth, dan sudutnya, ini 0 dB ya, ini 0, gitu. Ya, sudutnya itu adalah, ini adalah omega, ini adalah 0 derajat, ini adalah minus 180 derajat, ini sudut GI omega. Ini berlaku kalau K-nya lebih besar daripada 0, dan ini berlaku kalau K-nya kurang dari 0. Jadi ini adalah diagram Booth. Grafiknya itu yang ini ya, grafiknya yang ini. Ini grafiknya. Nah, kalau yang hitam itu sumbu koordinat. Kalau ini ada dua grafik soalnya. Grafik K sama dengan lebih besar dari 0, dan kalau K sama dengan 0. Ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Ini grafik sederhana dari suatu bilangan konstan. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, ini yang dinamakan diagram Booth. Masih ingat ya, dia diagram Booth. Jadi diagram Booth terdiri dari dua buah diagram. Diagram dB terhadap omega. dB itu sebetulnya magnitude, tapi dinyatakan dalam bentuk dB. Jadi magnitude dilogaritmikan dikalikan 20. Itu dB. Ya. Nah, satunya lagi adalah grafik sudut fasa terhadap frekuensi. Yang satu grafik magnitude terhadap frekuensi, tapi magnitudenya dan dinyatakan dalam dB. Satunya lagi grafik sudut terhadap frekuensi. Oke. Oke, yang kedua ya, yang kedua sekarang ya, grafik GS sama dengan 1/S. Itu. Ingat, ini adalah apa ini? Ini fungsi transfer. Ya, ini fungsi transfer. Jadi ini fungsi transfer. Fungsi respon frekuensinya adalah GI omega. Adalah 1 dibagi dengan I omega. Gitu. Ya. GI omega sama dengan, ya gampang, 1/omega. Ya, ini kalau mau mencari magnitude dan fasa, bingung kan kamu kan? Maka yang atas saya tulis dengan 1 ditambah dengan 0i, yang bawah saya tulis sebagai 0 ditambah dengan omega i.
Itu. Masih ingat ya, kemarin saya udah ajarin kalau A sama dengan B dibagi dengan C, maka kesimpulannya magnitude dari A sama dengan magnitude dari B dibagi dengan magnitude dari C. Itu. Dan satu lagi apa? Satu lagi, sudut fasa A dengan sumbu real itu sama dengan sudut fasa B dengan sumbu real dikurangi dengan sudut fasa C dengan sumbu real. Ingat ya, ini yang kemarin bilangan kompleks. Jadi pada bilangan kompleks berlaku hubungan seperti ini. Oke. Any question? Ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Jadi kesimpulannya ini gimana ini? Magnitude-nya berapa? Jadi magnitude dari GI omega itu sama dengan magnitude yang atas dibagi magnitude yang bawah. Magnitude yang atas itu adalah akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Magnitude yang bawah itu adalah akar dari 0 kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Jadi yang atas akar 1 ya 1, yang bawah akar omega kuadrat ya sama dengan omega. Ingat omega bilangan positif ya. Itu. Ya, sedangkan sudut GI omega, oh sorry, ini saya belum selesai nih. Ini baru ini. Nah, sekarang ini kan seper omega. Sekarang kita mau cari kalau dB, magnitude ini kalau dinyatakan dB berapa? Jadi 20 ya. Saya sebetulnya salah kalau menuliskan dB sama dengan berapa, salah. Karena berapa dB? Ya kan, bukan 20 dB. Bukan dB-nya sama dengan 20, bukan gitu kan? Oke, jadi magnitude itu 20 log apa? Seper omega. Ya. A per B log A minus log B, itu pelajaran SMA. Ya, jadi ini ada 20 log 1 dibagi omega. Sudah dikurangi dengan 20 kalikan log jadi grafiknya seperti itu. Ya. Grafiknya seperti itu. Oke ya. Dalam dB. Selanjutnya apa? Sudut dari GI omega sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Sudut yang atas dikurangi sudut yang bawah. Berarti arkes tangen dari 0 dibagi dengan 1 dikurangi dengan arkes tangen dari omega dibagi dengan 0. Itu ya. Ya. Omega dibagi dengan 0. Arkes tangen 0 per 1 adalah arkes tangen 0, yaitu 0. Arkes tangen omega tak berhingga, ini hasilnya adalah 0. Ini hasilnya adalah tak berhingga. Jadi arkes tangen 0 ya 0. Tangen berapakah yang hasilnya 0? Kan gitu kan artinya kan. Tangan sudut berapakah yang hasilnya 0? Ya tangan 0. Kan? Yang kedua, tangan berapakah yang hasilnya tak berhingga? 90 derajat. Jadi ini sudutnya adalah minus, minus,
derajat. Ada yang Anda mau tanyakan? Silakan. Ada yang Anda mau tanyakan? Jadi kita sekarang bisa menggambarkan magnitude-nya, kita dapat ini nih magnitude. Magnitude-nya adalah seperti ini magnitude. Sudut fasanya itu gini, konstan. Ya, ingat ini adalah fungsi ini. Fungsi fungsi GS sama dengan 1/S. GS sama dengan 1/S, maka GI omega adalah 1/I omega. Ya, 1/I omega. Ya. Ternyata magnitude-nya adalah minus 20 log omega dan sudut fasanya konstan minus 90 derajat. Karena itu grafiknya, kalau kamu punya 1/S, grafiknya seperti apa? Ini saya grafikan, jadi grafik 1/S itu gini. Sorry. Jadi 1/S itu grafiknya adalah seperti ini. Kita punya dua ya. Ini adalah omega. Ya, lalu satunya lagi omega tapi gampang. Ini untuk omega sama dengan 1. Jadi ini omega adalah 0,1, lalu ini pada jarak yang sama, ini 10. Ini 10 radian per detik. Ya, ingat tadi apa magnitude dari dB-nya, ini dB. dB-nya magnitude-nya berapa? Magnitude-nya berapa? Atau ini magnitude GJ omega tapi satuannya dB ya. Ini magnitude dari GI omega tapi satuannya dB. Gitu ya. Ternyata kita tahu tadi ketemunya adalah berapa tadi? Minus 20 log omega. Kan gitu. Jadi kalau omeganya sama dengan 1, maka hasilnya 0. Betul ya? Omeganya sama dengan 1, hasilnya 0, ada di sini. Hasilnya 0. Jadi ini adalah 0 dB. Gitu. Kalau omeganya sama dengan 10, berarti berapa? Log 10 itu 1. Ya, jadi pada waktu 10, dia log 10 1, berarti di sini itu adalah minus 20 dB. Titiknya ada di sini. Ya. Kalau omeganya 0,1, maka ya, jadi kalau omeganya di sini, ini kalau omeganya sama dengan 0,1, maka log 0,1 adalah minus 1 kalikan 20. Ketemunya 20. Jadi grafiknya ini kalau gini ini 20, ini 20 dB, maka titiknya ada di sini. Jadi grafiknya tentunya garis lurus begini. Ini grafik magnitude. Grafik sudut fasanya katanya konstan tadi. Coba lihat ini. Minus 90 derajat konstan. Jadi kesimpulannya itu grafik magnitude-nya seperti itu. Grafik fasanya ya. Ini grafik magnitude. Jadi ini begini. Ini adalah ini minus ya. Ini 0, ini minus 90 derajat. Ini sudut dari GI omega. Ini konstan. Jadi grafik ini konstan. Ya, jadi ini grafiknya konstan, turun begini, linear untuk garis lurus, dan sudutnya itu minus itu. Ini untuk grafik yang fungsi transfernya adalah fungsi transfernya ya, saya bilang ini grafik fungsi respon frekuensi, tapi berasal dari fungsi transfer 1/S. Jadi
ini fungsi transfernya saya tulis begini, ini fungsi transfernya adalah GS-nya ada 1/S, maka G I omeganya adalah 1/I omega. Itu grafiknya seperti itu. Ya, jadi kalau kamu punya gambar rasanya konstan minus 90 derajat, ya, dan dan grafik magnitudenya adalah kemiringan itu. Kemiringannya itu coba Anda lihat ya, kemiringan itu. Kalau dari 1 ke 10 itu kan berarti kan naiknya 10 kali. Ya, dari 1 ke 10 itu naiknya 10 kali. Namanya 1 dekade naiknya. Ternyata turunnya dia 20 dB. Karena itu grafik ini dikatakan memiliki slope. Slope-nya ini adalah minus 20 dB per dekade. Per decade. Ya, jadi grafiknya ini akan turun, slope-nya akan ke bawah, ya, akan ke bawah grafiknya, ya. Yang besarnya adalah minus 20 dB per dekade atau per decade. Anda ada yang mau tanyakan, silakan. Yo. Ayo tanyakan, silakan. Silakan kalau mau tanya. Ya, jadi grafik ini merupakan diagram Booth yang fungsi transfernya 1/S, sehingga fungsi respon frekuensinya adalah 1/I omega. Berupa garis lurus miring ke bawah yang slope-nya itu 20 dB per dekade, minus 20 dB per dekade. Gitu. Ya. Dan sudut fasanya 90 derajat. Ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Oke, kalau Anda sudah bisa itu gimana kalau Anda mau menggambar sekarang grafik GS, ya, GS itu adalah 1/S kuadrat. Kalau ingat loh, 1/S kuadrat itu fungsi transfer. Ya, jadi kalau fungsi transfernya sistem order 2 sederhana, 1/S kuadrat, gimana gambar frekuensi responnya? Ya, maka diagram Booth-nya gimana? Coba kita cari lagi, maka I omega, S-nya diganti I omega adalah 1/apa? I omega dikuadratkan. Jadi ini adalah 1/- omega kuadrat. Gitu. Ya. Dengan apa? 1 ditambah dengan 0I dibagi dengan minus omega kuadrat ditambah dengan 0I. Itu ya. Sehingga magnitude dari GI omega, magnitudenya berapa magnitudenya? Adalah magnitude yang atas, itu ketemunya 1, magnitude yang
per omega kuadrat. Jadi 1 per omega kuadrat. Gitu. Sehingga kalau dalam dB berapa? 20 log 1 omega kuadrat. Begitu. Berarti sama dengan minus ya 20 log 1 yaitu 0 dikurangi dengan 20 log 1 omega kuadrat sama dengan minus 20 log omega kuadrat. Jadi ini sama dengan berapa? Minus 40 log omega. Gambarnya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sudut fasa dari G I omega. Jadi berapa? Sudut fasa yang atas 0, sudut fasa yang bawah itu adalah nanti Anda ketemukan itu hasilnya minus 180 derajat. Jadi minus 180 derajat. Ya, sehingga gambarnya seperti apa? Gambarnya jadi di sini sekarang saya mau coba geser ke sana ya. Sekarang saya mau gambarkan ini, berarti gambarnya sekarang gini. Gambarnya. Ini sudah ngerti? Coba. Itu bilangan harus minus bilangannya. Supaya bilangannya minus, sudut fasanya harus 180 derajat. Nah, gitu. Nah, nanti kalau Anda mau cari gambarnya menjadi ini toh. Gambarnya, bentar ya. Saya mau gambarkan. Gambarnya gini. Ini gini. Ya, gitu. Ini omega. Ya. Ini omega. Atau saya gambarkan yang lebih ini sebentar ya. Ya, ini gambarnya kurang gede sebenarnya, tapi oke. Ini ya, menggambarkan. Katakan ini 0 dB, 0 dB. Ini tadi 20 dB. Ini kita gambarkan ini 40 dB. Itu, ini adalah minus 20 dB, ini minus 20 dB. Kemudian turun lagi di sini minus 40 dB. Ya, ini gini. Dan ke sana. Ya, jadi coba lihat ini ketika omeganya, lihat yang ini ya, lihat yang ini magnitude-nya. Ketika omeganya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi mulainya dari 0. Jadi dia pada waktu omega sama dengan 1, jadi kalau dia omega 1, ini 10, dan ini 0,1, gitu. Maka pada waktu dia sama dengan ini, ya pada waktu omeganya 1 hasilnya 0, berarti dia ada di sini. Pada waktu omega sama dengan 10, maka hasilnya minus 40. Jadi pada waktu 10 di sini hasilnya adalah di sini. Pada waktu dia omeganya adalah sama dengan 0,1, maka log 0,1 minus 1, maka hasilnya 40 di sini. Di sini. Ya, jadi kesimpulannya apa? Gambarnya garis lurus dari sini kemari. Ini berat. Jadi gini ya. Ini lalu sudutnya berapa sudutnya? Sudutnya berapa? Sudutnya ini saya gambar. Gambarnya ke sana. Ini omega. Ini katakan 0. Ini katakan min 90. Lalu ini
minus 180 gitu ya. Ini pas di omega ini dan pas di omega ini. Coba ini sudutnya selalu minus 180, jadi konstan begitu. Ingat ya, ini terjadi kalau ini grafik ini itu terjadi untuk GS sama dengan berapa? Ini adalah GS sama dengan 1/S kuadrat. Atau GI omega sama dengan 1/I omega dikuadratkan. Kira-kira gitu. Jadi itu dan ini berlaku untuk GS sama dengan 1/S kuadrat, tapi S-nya disubstitusi ke I omega. Gitu. Karena nanti kalau saya tulis GI omega kamu bingung. Lebih gampang mengenali ketika kamu masih GS. Ada yang Anda. Tapi ini bukan grafik GS, ini grafik GI omega. Ya, GS adalah fungsi transfer. Ya, ini adalah grafik dari fungsi transfer. Ini adalah grafik Bode yang merupakan grafik fungsi respon frekuensi yang memiliki fungsi transfer 1/S kuadrat. Oke. Ada yang Anda mau tanyakan? Saya ingatkan, kalau GS 1/S tadi gambarnya seperti apa? Seperti ini. Ini minus 20 degree. Itu terjadi untuk GS sama dengan 1/S dan ininya juga demikian tuh. Ini untuk GS sama dengan 1/S. Kayak yang Anda mau tanyakan. Ya. Ini slope-nya untuk 1/S kuadrat ini slope-nya slope itu berarti dari sini kemari. Itu berapa? Sama dengan minus 40 dB per decade. Jadi itu ya, gambar ini diperoleh dari gambar ini diperoleh kalau slope-nya minus 40 dB per dekade. Itu ya. Kalau saya punya GS sama dengan 1/S pangkat 3, seperti apa? Kalau 1/S maka maknanya ini nih. Kalau 1/S itu nggak muncul di situ ya. Oke. Kalau 1/S itu grafiknya yang biru, magnitude-nya yang biru. Slope-nya minus 20 dB per dekade. Sudutnya minus 90 derajat. Kalau GS sama dengan 1/S kuadrat, maka grafiknya lebih miring lagi. Ya, dan kemiringannya adalah minus 40 dB per dekade. Artinya, kalau frekuensinya naik 10 kali, maka kamu turun 40 dB. Dekade. Dan sudutnya adalah minus 180. Ya. Jadi kalau sekarang saya punya GS adalah 1/S pangkat 3, tentunya kamu bisa meramalkan grafiknya seperti apa. Lebih miring lagi. Melalui titik 1 tapi grafiknya lebih curam. Ya, di mana slope-nya minus 60 dB per dekade. Jadi kalau yang ini slope-nya tadi berapa? Sama dengan min 20 dB per decade. Ya, kalau 1/S maka slope-nya minus 20 dB per dekade. Kalau 1/S kuadrat kamu dapat minus 40 dB per dekade. Kalau 1/S pangkat 3 tentunya kamu akan mendapatkan minus 60 dB per dekade. Dan sudutnya 270 derajat. Kira-kira gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo.
Silakan kalau mau bertanya. Silakan, saya kasih waktu kamu bertanya. Silakan. Ini jadi Anda udah mengenal kalau konstanta seperti apa, itu yang pertama, kalau konstanta. Yang kedua, jadi yang pertama kalau konstanta seperti apa Anda udah tahu. Yang kedua, kalau grafiknya seper S seperti apa, Anda udah tahu. Seper S kuadrat, dan seper S pangkat 3. Kalau seper S pangkat 3, grafiknya miringnya lebih tajam lagi. Ya, kalau grafik DS sama dengan seper S, maka slope-nya adalah minus 20 dB per dekade. Kalau seper S kuadrat, maka grafiknya adalah minus 40 dB per dekade. Kalau seper S pangkat 3, maka grafiknya adalah minus 60 dB per dekade. Kayaknya gitu. Ya. Kalau sudutnya gampang, kalau seper S sudutnya minus 90, kalau seper S kuadrat minus 180, seper S pangkat 3 minus 270. Ada yang mau bertanya silakan. Yo silakan kalau mau bertanya. Ya, yang Anda mau tanyakan? Nggak ada? Masih pada bangun gitu? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Pak Jona, ini Budi, Ya. Pak. Ya. Mungkin kadang di beberapa buku itu ada istilah 1 dekade, ada 1 oktav. Mungkin 1 oktav itu apa ya, Pak ya? 1 oktav itu kan 1 oktav itu 8 kali kalau nggak salah ya. Kalau do re mi fa sol la si do itu 1 oktav toh. Oh iya, Pak. 8 kali kalau nggak salah. Coba Ya, 8 kali, Pak. coba dicek deh. Ya. Oktav. Makasih, Pak. Ya, ya. Kalau kita decade, ya, decade. Oke, selanjutnya saya memperkenalkan sekarang kalau GS sama dengan S, Anda pasti tahu ya. Kalau GS sama dengan S gimana? Sebelum saya lihat GS sama dengan S. Lalu gimana? Kalau GS sama dengan S, ya kebalikannya yang tadi. Jadi GI omega itu sama dengan I omega. Karena I omega berarti ini adalah 0 ditambah dengan I omega. Itu. Ya. Karena dia 0 ditambah dengan I omega, maka magnitud dari GI omega adalah 0 kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Jadi omega kuadrat diakarkan ya sama dengan omega. Itu. Lalu sudut GI omega itu berapa? Arkes tangen omega dibagi dengan 0. Itu sama dengan tak beringga, berarti ini 90 derajat. Jadi grafiknya kebalikan dengan yang tadi. Ya, ini kalau dicarikan dB berarti 20 log omega. Ini grafiknya gampang. Grafiknya kalau Anda mengenal yang tadi, Anda harusnya bisa bagaimana? Nah, ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini grafiknya mirip dengan yang tadi. Gimana grafiknya? Grafiknya, bentar ya. Ini grafiknya gini. Ini gini. Ini omega, ini 1, ya, ini 0,1, naik begini. Lalu ini skala yang sama, ini 10 kalinya, ini 10.
Ya, itu lihat magnitude-nya, nih magnitude-nya 20 log ini berarti pada waktu omeganya sama dengan 1, maka log 1 adalah 0. Jadi pada waktu omeganya sama dengan 1, angkanya pasti di sini. Ya, kalau omeganya sama dengan 10, ini coba lihat ini, kalau omeganya 10, log 10 itu 1, jadi angkanya 20. Berarti kalau 10, ini angkanya 20. Sebentar, ini berarti angkanya gini, ini 20. Jadi kalau ini 0 dB, ini 20 dB. Itu angkanya ada di sini, di sini. Ya, tentunya kalau omeganya 0,1, log 0,1 adalah minus 1, berarti dia ada di min 10 di sini. Ya, jadi ini adalah minus 20. Ya, seperti ini lurus. Nah, jadi ini berlaku untuk GS sama dengan S. Slope-nya, ini slope adalah plus 20 dB per decade. Ini slope decade. Ya, gitu. Sudutnya adalah 90. Nah, saya gambarkan sekaligus. Kalau gitu, kalau saya S, kalau S kuadrat pasti dan ini 10 dB begitu ya, maka ini akan kena di sebelah sini. Oh, sorry, di sini ini 0 dan ini di minus 40 di dua itu pasti begini. Ini berlaku untuk GS sama dengan S kuadrat. Jadi slope-nya adalah sama dengan 40 dB per decade. Tuh. Ada yang Anda mau tanya, silakan. Nah, ini sudutnya sekarang positif semua. Jadi kalau saya gambarkan, ini gambarnya sudutnya positif semua. Jadi kalau ini omega, gitu, ini gini, gampang sekali. Ini 0 derajat, ya. Ini adalah 90 derajat. Ini yang merah ya, yang merah 90 derajat sekarang, 490. Ini 90 derajat. Ini untuk GS sama dengan S. Dan yang ini adalah 180 derajat plus ini 180 derajat untuk G sama dari G ini omega. Ada yang Anda mau tanyakan? Silakan. Jadi kalau Anda sudah mengenal kalau konstanta grafiknya seperti apa, Bang ya. Yang kedua, kalau Anda sudah mengenal kalau grafiknya 1/S, GS sama dengan 1/S, atau 1/S kuadrat, atau 1/S pangkat 3. Gambarnya garis lurus miring. Kemiringannya tergantung dari pangkat. Kalau pangkat 1 berarti minus 20 dB per dekade. Kalau pangkat 2 berarti minus 40 dB per dekade. Kalau pangkat 3 berarti minus 60 dB per dekade. Kalau sudutnya, kalau pangkat 1 minus 90, pangkat 2 minus 180, pangkat 3 minus 270. Nah, sekarang kalau dibagi sama dengan berarti 20 dB per dekade dan sudutnya 90 derajat. Ini adalah 40 dB per dekade dan sudutnya adalah 180 derajat. Pangkat 3 gampang. Pangkat 3 selalu melalui titik 1 ini, ya, omega sama dengan 1, dan grafiknya slope-nya 60 dB per dekade. Kemiringan. Ya.
Ya, ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Nah. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, yuk. Nah, sekarang saya perkenalkan yang sistem Orde 1 ya. Jadi ya, S sama dengan P. Kalau S-nya sama dengan 0, maka angkanya 1. Nolnya sama dengan ya, magnitude output sama dengan input ketika kondisinya steady state. Kan gitu kan? Jadi G0 itu adalah pengali pada waktu kondisinya steady state. Ya, jadi kenapa kita pilih P per S tambah P? Karena kalau bukan 1 dibagi S tambah P, karena G-nya itu sama dengan 1. Ya, oke. Kalau ini grafiknya seperti apa? Anda substitusi G I omega sama dengan P dibagi dengan I omega ditambah dengan P. Tuh. Jadi kesimpulannya, berapakah magnitude dari GI omega? Magnitude dari GI omega itu sama dengan ini yang atas adalah magnitude yang atas yaitu P dibagi dengan magnitude yang bawah. Kalau P-nya positif ya, kalau P-nya negatif ya harga mutlak P. Ya, dibagi dengan apa? Akar dari P kuadrat ditambah dengan P kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Itu. Ya, jadi dalam dB dalam dB ya udah saya tulis gini ya, walaupun ini salah ya. Ini sama dengan 20 log P dibagi dengan log P dibagi dengan nah, sekarang gini aja, karena ini ya ini agak susah nih kalau Anda membayangkan ini, tapi oke lah. Ini ya. Ini P kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Ya. Ini coba Anda lihat, pada waktu omeganya kecil, jauh di bawah dengan nilai P. Kalau omeganya jauh di bawah P, maka apa yang terjadi? Maka P kuadrat ditambah dengan omega kuadrat, itu nilainya hampir sama dengan P kuadrat. Misalnya P-nya 5, omeganya Anda pilih 0,1, maka 5 dikuadratkan tambah 0,1 dikuadratkan, ya jadi yang omeganya bisa diabaikan. Jadi pada waktu omeganya kecil, maka P kuadrat tambah omega kuadrat sama dengan P kuadrat, akibatnya dB-nya berapa ini? Yang di atas P, yang di bawah P kuadrat, omeganya itu diabaikan. Jadi P kuadrat dibagi dengan akar P kuadrat, ya P. P per P adalah 1 log ini. Jadi dB-nya sama dengan, maka ini
dB-nya sama dengan 0. Itu. Sebetulnya bukan dB-nya sama dengan 0, nilainya sama dengan 0 dB. Gitu ya. Oke. Bila omega jauh lebih besar daripada P, maka apa yang terjadi? Maka P kuadrat ditambah dengan omega kuadrat itu nilainya sama dengan P kuadrat tambah ini nilainya itu sama dengan omega kuadrat itu ya. Maka yang di atasnya jadi ketemunya nanti dB-nya ketemunya adalah 20 log apa? Log P per omega itu ya. Kondisi titik belok, nanti dia punya titik belok ya. Suatu bilangan ya dikuadratkan seperti ini ya. Ini kondisi imbang itu tercapai kalau omeganya sama dengan P. Jadi sama besarnya. Jadi kalau sama besarnya itu ini sudah saya colokin, kenapa kok ya running dulu. Oh yang ini sorry. Oke ya, jadi ini P omega sama dengan P itu titik belok. Jadi omega ini ya, omega itu sama dengan P itu titik belok. Itu ya. Nah, kalau grafiknya seperti ini, maka ini coba Anda lihat ini. Ini grafiknya ya. Oke. Jadi kalau Anda punya GS sama dengan ini, maka grafiknya seperti ini. Ini grafik supaya gampang grafiknya gini. Ya. Ini adalah omega per P. Omega per P. Itu. Ini adalah 0 dB. Ya. Jadi gambar asimptotiknya itu berupa ini. 0 dB sampai ini 1. Ya. 0 dB sampai dia 1. Wah, ini kenapa nggak muncul? Ya silakan Anda bertanya dulu. Ini ada masalah sedikit, jadi saya coba ini. Saya itu tadi melakukan OneNote. Sebentar. Ini ada masalah sedikit. Ada masalah sedikit. Jadi komputer saya angkanya itu adalah 0 dB. 0 dB. 0 dB. Itu. Ini saya draw, bisa warna nggak ya? Coba.
Draw warna ini eraser. Oke ya, jadi grafiknya itu seperti ini. Grafiknya seperti ini, 0 dB. Ya, sampai ini omega per omega P sama dengan 1, lalu dia miring ke bawah ini. Di mana ini kemiringannya itu kemari, ya, kemiringan grafiknya ini adalah minus 20 dB per dekade. Jadi minus 20 dB, 20 dB, dB per decade, Nah, itu grafik magnitude. Ya, grafik fasanya itu adalah, nah grafik fasanya saya harus gambarkan di sini. Tapi ini saya gambarkan lagi ya. Udah, ini nol. Hati-hati, ini bukan omega, tapi omega per P. Ya, ini 1 dan ini tentu saja 0,1. 0,1. Itu. Lalu yang ke sana adalah 10. Ya, di sini 10 gitu ya. Oke, nah sekarang sudutnya itu berubah dari 0 ke 90 dengan cara yang ini kalau saya gambarkan di bawahnya. Sekarang saya hapus ya. Saya hapus, sebentar. Saya hapus. Nah, sudutnya, coba sudutnya itu gambarnya seperti ini. Sudut. Oke, sekarang sudut. Jadi ini adalah omega per P. Ini, ya, ini sudutnya negatif. Jadi ini adalah 0, itu, ya, itu 0. Oke, itu 0, ini 1, ini 0 derajat, ya. Ini omega per P-nya sama dengan 1. Ini omega per P-nya adalah 0,1. Dan ini adalah 10. Ini adalah 10. Itu. Ya. Oke. Lalu ini ada, Anda menggambarkan lagi di sini adalah minus 90 derajat. Minus 90 derajat. 90 derajat. Ya, tarik garis kemari. Itu. Lalu kalau ini 0,1 ini ada garis 0,2. 0,2. Itu ya. Ini kalau Anda tarik garis kemari, ini titik tengahnya adalah 45 derajat. Sorry, ini hapus eraser. Eraser. Ya, jadi ini tarik garis kemari. Ya, kira-kira ini adalah minus 45 derajat, 5 derajat, gitu ya. Gini, ya. Ini 10, gitu ya. 10. Lalu ini adalah 5. Kalau itu 10, 5 itu letaknya ada di sini. Ini 5. Ini 5. Ya, jarak dari 5. Jarak dari 5 ke 10 ini jaraknya akan sama dengan jarak dari 0,1 sampai 0,2. Kira-kira gitu. Nah, gambarnya itu sumbunya itu gini, dari sini kemari. Ya. Kemudian dari sini Anda tarik kemari lewat titik ini ya, naik kemari sampai ke sana, lalu ini lurus kemari. Nah, jadi sudut fasanya itu begini.
miring ke sana, lalu kemari. Kebayang nggak? Jadi ini sudut fasanya seperti itu. Jadi sudut fasanya itu dari 0 sampai 0,2, lalu ini adalah 5 sampai 10. Ini ya sudut fasa. Ya, magnitude-nya seperti yang tadi. Ada yang Anda mau tanyakan, silahkan. Silakan kalau Anda mau tanyakan. Silakan Anda mau tanyakan. Ya, saya kasih contoh aja. Ya, jadi, ya, bentar. Jadi, saya bisa ini lagi komputer saya restart, sudah ini. Coba. Oke. Ya. Silakan kalau kamu mau tanya, silakan. Nah, sekarang saya stop share di sini. Stop share. Yang kamu mau tanyakan silakan. Bentar. Oke ya, jadi ini contoh ya. Ini saya kasihkan contoh aja nih. Contohnya adalah, bentar ya, ini saya tadi draw. Ini contoh. Jadi yang kita udah kerjakan ini apa sih? Jadi yang kita udah kerjakan untuk sistem order yang GS gini, GS. Ini contoh ya. Ini saya kasih katakan ini 2 dibagi dengan S tambah 2. Maka gambarnya seperti apa gambarnya? Gambarnya itu seperti ini ya. Diagram Booth-nya ini ke sana. Kalau saya gambarkan omega per 2, maka nanti di sini sama dengan 1. Itu. Tapi kalau saya gambarkan terhadap omega, maka ini bukan 1, tapi ini itu 2. Ini, ngerti nggak? Kalau saya gambarkan omega per P, maka ini tadi gambarnya harusnya gini. Lalu grafiknya adalah seperti ini. Dari sini kemari, ya, angkanya adalah 0. Ini 0 dB. Ya. Lalu dari sini kemari, gambarnya adalah miringnya kemari. Jadi ini kalau 1 ini adalah 10, dia akan turun minus 20 dB per dekade. Jadi gambarnya dia akan turun begini, dia akan turun. Jadi gambarnya kan seperti ini. Ya, diagram asimtotiknya kan seperti itu. Kalau saya gambarkan omega per 2, ya, lalu sudutnya adalah cara menggambarkan sudutnya adalah gini. Cara menggambarkan sudutnya. Cara menggambarkan sudut adalah gini. Gini.
ini kalau omega per 2, ini adalah 2, gitu ya, ini 2, sorry, ini 1, ini frekuensinya ini sama dengan 1, nah 1, lalu ini 0,1, ini 0,1, ya, ini kemari, ya, lalu ini adalah 0 derajat, ini adalah berapa? Minus 90 derajat, ini adalah 45 derajat, ini adalah minus 45 derajat, gitu kan? Lalu kita cari 0,2, 0,2 ada di situ, dan ini kalau 10 berarti 5 ada di sini, 5. Ini tarik garis kemari ya, berarti nanti Anda harus gambar sudutnya itu seperti ini. Sudutnya seperti itu, gambarnya ke sana. Ini adalah grafik dari GS sama dengan 2 per S tambah 2. Ini magnitudenya, dan yang di bawah itu sudutnya. Itu gambar asimtotiknya. Ya. Gambar asimtotiknya gampang dibuat. Gambar yang sebenarnya ini enggak seperti itu. Gambar yang sebenarnya nanti kalau Anda cari itu seperti ini. Karena itu sudut belok. Jadi asimtotik itu berlaku tidak di titik belok. Jauh dari titik belok gambarnya sama, benar tuh. Tapi kalau di titik belok gambarnya nggak sama. Ya. Kemudian untuk sudut yang sebenarnya kira-kira yang terjadi seperti ini. Jadi dari sini seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu itu seperti itu. Nah, gitu gambarnya. Ya, jadi di dekat-dekat titik belok itu gambarnya benar, tapi kalau tidak di titik belok gambarnya naik. Kalau fungsinya saya balik GS sama dengan S tambah 2 dibagi dengan 2, jadi itu saya balik ya, diseperkan GS-nya, maka gambarnya seperti itu dibalik ke atas. Kebayang ya? Dan sudutnya bukan minus 90, tapi 90, naik ke atas. Gitu. Hati-hati, ini saya menggambarnya. Ingat ya, saya menggambarnya terhadap omega per 2, bukan terhadap omega. Kalau terhadap omega berarti nanti ini bukan 1 ini. Ya, ini bukan 1. Jadi kalau ini saya tidak menggambarkan terhadap omega per 2, tapi terhadap omega, ini saya gambarkan terhadap omega, maka yang 1 ini adalah jadi 2. Omega per 2 sama dengan 1, artinya omeganya sama dengan 2. Ya kan? Jadi ini bukan 1 nih, ini jadi nanti 2. Itu. Lalu ini bukan 0,1 tapi 0,2. Lalu ini bukan 10 tapi jadi 20. Kan gitu ya. Jadi yang ini nanti jadi 20. Kalau terhadap omega 20 radian per detik, yang ini jadi 0,2. Gitu. Ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Ya. Ada yang Anda mau tanyakan, silakan. Oke, jadi ini PR ya, menggambarkan diagram asimtotik. Gambarkan PR. Nggak usah kertas semilok ya, Anda buat sendiri ya kertas semiloknya ya. Jadi Anda dengan cara yang tadi saya ajarkan, pakai kertas putih pun Anda bisa. Ya, PR-nya gambarkan. Diagram Booth itu berarti dB Vs omega dan sudut dari GI omega Vs omega. Dari
ya, dari GS sama dengan nah, gitu. Ini PR-nya. Ya. Tuh. Supaya gampang saya kasih petunjuk. Petunjuknya adalah gini. Ya. Petunjuknya adalah gini. GS ini, ingat ya, ini itu kan sama dengan apa ini? Sama dengan 10 dibagi dengan S tambah 10 dikalikan S tambah 2 dibagi dengan 2. Betul ya? Kalikan 1/5. Betul enggak? Ya, jadi ini Anda bisa menggambarkan. Harusnya ini Anda bisa gambarkan, ini Anda bisa gambarkan, ini Anda bisa gambarkan. Ini adalah G1S, ini adalah G2S, dan ini adalah G3S. Ya. Diagram Bode asimtotik ya, diagram Bode asimtotik aja dulu. Ya, jadi ini diagram Bode asimtotik dari sistem itu PR-nya seperti itu. Kombinasi. Masih ingat ya? Ingat kalau magnitude itu ya, kalau bilangan kompleks, ini kan bilangan kompleks atau fungsi kompleks. Bilangan kompleks itu kalau merupakan perkalian, maka magnitude-nya apa? Magnitude-nya itu merupakan, kalau magnitude kan dikalikan. Kalau dikalikan itu kalau dalam dB jadi ditambahkan. Gitu. Ya, ini kan sama dengan A kalikan B kalikan C. Maka magnitude total sama dengan magnitude A ya dikalikan magnitude B kalikan magnitude C, kan gitu. Tapi kalau dalam dB kan berarti dB-nya A ditambah dB-nya B ditambah dB-nya C, kan gitu. Kalau sudut fasa jelas sama dengan sudut fasa A tambah sudut fasa B tambah sudut fasa C. Jadi ini supaya Anda bisa mengerjakan, tolong dikerjakan satu per satu dulu. G1S seperti apa? G2S seperti apa? G3S seperti apa? Jadi totalnya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ada yang Anda mau tanyakan? Silakan. Ya, jadi itu diagram Bode asimtotik. Ya, diagram Bode asimtotik. Ada yang mau bertanya, silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Untuk Ya, yang silakan. dikalikan tadi itu magnitude yang apa ya? Kan gini, kalau bilangan kompleks, kamu ingatnya gini, A sama dengan B kalikan C kalikan D. Maka apa yang terjadi? Magnitude A sama dengan magnitude B kalikan magnitude C kalikan magnitude D. Itu ya. Ya, tapi kalau dalam dB, ini kalau di dalam dB kan jadi dBA 20 log A itu sama dengan 20 log B ya ditambah 20 log C ditambah dengan 20 log
log D. Itu toh. Jadi kan gambar fase itu ini. Gambar ini dan satunya lagi adalah sudut A sama dengan sudut A sama dengan apa? Sama dengan sudut B ditambah sudut C tambah sudut D. Kira-kira gitu kan. Jadi nanti kira-kira gambarnya ginilah. Gambar magnitude G1, G2, dan G3 kamu jumlahkan semua. Karena alasan ini. Ini. Jadi dijumlahkan semua. Lalu sudutnya juga dijumlahkan semua. Jadi ketiga grafik itu, grafik magnitude dan grafik magnitude G1, grafik magnitude G2, grafik magnitude G3 ditambahkan. Tuh. Grafik sudut fasa G1 ditambah grafik sudut fasa G2 ditambah dengan grafik sudut fasa G3. Gitu. Ngerti ya? Bisa nggak gambarkan grafik G1S? G1I omega bisa nggak gambarnya? Konstanta. Bisa, gampang itu. Nah kalau ini G2 10 dibagi S tambah 10 bisa nggak? Bisa. G3 bisa. Nah, jadi dijumlahkan aja. Kira-kira gitu. Nanti kalau Anda sudah menggambarkan kan Anda lalu terpikir dari 3 buah grafik. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, sebelum kita selesai, saya ingatkan, saya mohon sekali Anda doakan Kak Tobias segera sembuh, karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Baik, terima kasih sekali ya atas kedatangan Anda. Jaga diri baik-baik, gitu. Semoga Anda semuanya sehat. Selamat sore. Ya, Sore, terima Pak. kasih, Pak. Makasih, Pak. Sore, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.